Katakanlah mungkin di tahun 2000-an atau 2010 sampai sekarang ini bagaimana Mas? Sekarang beda sama dulu ya Mas. Ya? Jadi sekarang ini kita terbatas di mana Om? Di marketnya. Oh, di market. Karena kita nggak bisa bikin album seperti itu. Paling tidak kita bikin single. Bikin single. Dan jualannya juga udah beda. Dulu kan kita langsung kan. Lewat kaset, lewat CD. Betul. Sekarang kita lewat apa Mas? Lewat live streaming, ya. Betul, media sosial, YouTube gitu. seperti itulah kira-kira ya. Memang kita tidak bisa berhenti dalam karya musik terutama ya. Dan tuntutan darah kita sebagai musisi, sebagai artis juga. Ada himbauan-himbauan dari fans-fans kita bahwa kenapa nggak diterusin gitu. Kenapa nggak berkarya lagi? Tidak, gitu. Iya. Itu kita jawab dengan beberapa kreasi atau ciptaan-ciptaan lagu yang diciptakan oleh Dedi dengan saya juga nantinya akan kita luncurkan melalui media-media. Iya Brothers, yang tentunya di pertemuan kita hari ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan sekali. Ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk para atau Brothers yang katakanlah dalam usia-usia milenial deh ya, regenerasi sekarang ini, bahwa untuk memperjuangkan sebuah konsep itu memang membutuhkan sesuatu yang sifatnya adalah pengorbanan, kemudian kesetiaan juga Mas ya, yang sehingga bisa tetap untuk berkarir di sini dan berkarya di sini mengangkat musik Indonesia. Orang tahu semua siapa Deddy Dukun. Ketika dia mendekati artis penyanyi, pasti matching masuk di situ ya kan, dengan lirik lagu yang sangat membuai hati seseorang wanita dan laki-laki. Asik. Bahaya. Mas, untuk di sekarang ini apakah Mas berbuat sesuatu seperti itu lagi? Katakanlah mungkin di tahun 2000-an atau 2010 sampai sekarang ini bagaimana Mas? Sekarang beda sama dulu ya Mas. Ya? Jadi sekarang ini kita terbatas di mana Om? Di marketnya. Oh, di market. Karena kita nggak bisa bikin album seperti itu. Paling tidak kita bikin single. Bikin single. Dan jualannya juga udah beda. Dulu kan kita langsung kan. Lewat kaset, lewat CD. Betul. Sekarang kita lewat apa Mas? Lewat live streaming. Ya. Betul, media sosial, YouTube seperti itulah kira-kira ya. Cuman bukankah itu lebih melegakan kita sebagai pihak musisi? Di sini gini loh, kalau dulu itu kan mulai proses, ya kan, masuk ke distribusi, nyanyi, masuk ke distribusi, baru pengedaran, ya kan. Nah kalau sekarang kan tinggal langsung Mas, gimana? Sekarang memang langsung dan bisa cepat, cuma marketnya kita nggak jelas Om. Ya Mas Mus ya, nggak jelas. Per orang ini kita jualan berapa lakunya nggak jelas. Jadi ya satu, pembajaknya gila-gilaan dalam arti kata bajak yang liwat itu ya Mas ya, liwat apa? Liwat YouTube, segala macam ya, di download lah gitu ya. Download. Dan mendownload itu gampang sekali, jadi mereka udah tinggal download aja. Jadi banyak pencuri. Jadi seperti itulah ya, kira-kira ya. Tapi untuk karya sendiri Mas, sekarang belakang-belakangan ini Mas, apa? Untuk sebuah karya yang Mas bikin dengan Mas Nono misalnya nih, ada sesuatu gebrakan gak nih? Untuk yang sekarang. Terakhir kita bikin bertiga sama berempat ya. Berempat sama Tony Wenas, Mus Mujiono, Deddy Dukun sama Faris RM. Faris RM. Itu tajuknya apa? Judulnya apa Om? Masih ada sudah waktunya. Sudah waktunya. Itu tahun berapa ya? Aku malah kemarin 2021 ya. 2021 pada saat pandemi kita mengeluarkan single album itu, dan itu himbauan kepada masyarakat yang terkena pandemi dan pemerintah khususnya. Ya. Tapi kan sayang Mas kalau nggak dilanjutin Mas, kenapa nggak dilanjutin sih? Kita rencananya bertiga mau buat sama Faris RM sama Mus Mujiono album, bukan album, single album. Lagunya udah ada, sedang dirapin sama Faris RM, sedang pengisiannya sedang
mulai lagi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa isi vokal nanti. Saya dengan Mus Mujiono. Wah, itu baru keren tuh ya kan. Berarti kan tetap katakanlah memiliki sesuatu yang memang keeksisan kita di musik Indonesia masih tetap kokoh dong, walaupun usia sudah. Memang kita tidak bisa berhenti dengan karya musik terutama ya. Dan tuntutan darah kita sebagai musisi, sebagai artis juga. Ada himbauan-himbauan dari fans-fans kita bahwa kenapa nggak diterusin gitu. Kenapa nggak berkarya lagi? Itu kita jawab dengan beberapa kreasi atau ciptaan-ciptaan lagu yang diciptakan oleh Dedi dengan saya juga nantinya akan kita luncurkan melalui media-media sosial. Berarti sudah siap untuk mewarnai yaitu perjalanan musik Indonesia. Pasti. Begitu kan ya. Pasti. Untuk ya namanya audiens atau fans kan kangen banget tuh Mas. Betul. Ya kan? Kangen tuh sama permainan Mas Nono, gitarnya Mas Dedi dengan lirik lagunya dan suaranya pula kan begitu ya kan. Nah kemudian untuk sesuatu hal yang sifatnya sekarang ini tentunya ini adalah rancangan yang akan dibuat kan seperti itu. Nah kembali lagi, kalau melihat apa yang menjadi sebuah perubahan untuk Mas Dedi atau Mas Nono dengan teknologi yang sudah semakin berkembang segala macam, memang ada keraguan itu akan dibajak atau gimana Mas? Kalau masalah bajakan tetap berjalan sampai sekarang dan ya Mas Mus ya masih berjalan. Mungkin Mas Mus bisa menjelaskan kenapa masih berjalan sampai sekarang. Kita susah untuk mendeteksinya. Susah Mas. Walaupun kita punya produser zaman dulu itu di poolnya diglodok misalnya. Jadi kita nggak tahu siapa yang membajak ini. Kadang-kadang produser kita sendiri gitu kan. Dia mau berbanyak gitu ya. Iya benar. Menduplikatnya gitu, dibanyakin, dijual dia sendiri. Keuntungan di pribadi berarti kan? Makanya profit kita, keuntungan kita hanya di panggung-panggung show aja. Jadi nama kita makin berkibar. Makanya harapan saya bahwa market di Indonesia ini supaya sehat, mari kita bermusik dengan jujur dan berproduksi yang jujur segala macam. Jadi menciptakan market di Indonesia ini sehat gitu. Seperti negara-negara lain di Malaysia aja, walaupun populasinya lebih kecil dari kita, tapi mereka mainnya bersih gitu. Iya, omsetnya lebih bagus. Kita bisa lihat dari beberapa award yang mereka adakan. Sampai sekarang masih ada award. Nah, sekarang kita punya award apa? BASF Award udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus HDX Award udah nggak ada. Betul. Gitu, ya. Yang paling anugerah musik Indonesia ya. Benar. Anugerah musik Indonesia. Dan itu pun susah untuk menghitungnya persisnya dari mana gitu. Nah, bicara panggung tadi, berarti setelah Kang Dedi, Mas Nono bukan vakum sebenarnya ya, tetap berkarya mungkin. Untuk panggungnya bagaimana Mas? Ceritain dong. Kemarin kita panggungnya baru manggung sama Mas Mus di mana Mas Mus? Di pelataran Prambanan Jazz Festival. Dan pertama kali saya lihat saya bilang sama Mas Mus, ini penontonnya kayaknya bukan penonton kita nih Mas, karena banyak ABG, banyak penuh, satu lapangan tuh penuh Mas. Terus Mas Mus bilang udah pede aja lah, pede kita running. Begitu kita open lagu pertama Mas ya, ikut nyanyi semua. Ikut nyanyi semua lagu Mas Mus, ikut lagu saya, ikut sampai lagu terakhir mereka ikut nyanyi. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa tuh. Ya itu pun juga kita sebenarnya nggak sangka itu ya. Benar. Itu yang membuat kita semangat bangkit lagi. Dan kita sadar bahwa kita masih digemari gitu ya. Dan itu membuat spirit kita untuk berkarya terus sampai nanti. Betul. Mereka lah yang memberikan kita sebuah inspirasi, ya kan? Bahwa di sini sebuah tantangan lagi dong berarti Mas. Ya betul. Kira-kira kalau sebuah tantangan seperti ini, karya-karya yang pasti dulu pernah ada tertunda, apakah akan diangkat kembali? Karena gini Mas, kalau kita bicara basic musik dulu dan sekarang kan beda Mas, ya kan? Apakah Mas tetap mempertahankan seperti itu atau mengikuti alur yang sekarang jalan? Konsepsinya kita tetap seperti yang dulu, cuma mungkin teknologi yang kita bedakan ya Mas ya, teknologi sekarang, ya itulah yang kita. Tapi tetap konsepnya lagu-lagu kita zaman dulu. Kenapa?
Karena pada saat kita show sama Mas Mus, Mas Mus dengan saya, nah mereka itu ternyata dengan mudah mengikuti lagu-lagu kita. Mereka bisa mengikuti lagu kita dengan gampang ya Mas ya. Mereka bisa ikut nyanyi. Nah itu yang kita pertahankan. Tema-tema seperti itu yang jarang sekarang ada di Indonesia. Begitu ya. Betul. Dan juga kita tidak bisa menipu diri sendiri bahwa batasan musik daripada kita ini 80-an itu adalah suatu musik gebrakan yang sangat disukai. Itu luar biasa. Dan umurnya bisa panjang gitu. Kenapa bisa panjang? Jadi kekuatan lagu itu sendiri yang membuat kita melek gitu. Betul. Jadi sebetulnya karya-karya kita itu digemari sampai sekarang. Dan itu adalah kekuatan lagu yang kita ciptakan. Deddy Dukun, Faris RM, dan Mas Mus. Kalau berbicara tentang kualitas, sepertinya di era Mas Nono, Kang Deddy, sampai sekarang pun masih dipertahankan, sepertinya. Digemari. Dan alhamdulillah sampai sekarang lagu-lagu kita masih banyak, masih berkumandang. Di YouTube juga banyak yang subscribe banyak di YouTube kan. Banyak. Ya kan 2D, Mas Mujono, Arti Kehidupan, ya kan. Faris RM, Barcelona sama Sakuranya. Nah, itu dia. Kan luar biasa. Berarti kalau seperti ada niatan untuk katakanlah ada sebuah lagu lama tinggal dipermak mungkin di musik saja kali Mas ya? Ya mungkin juga begitu. Bisa begitu. Dan bisa begitu juga. Dan sekarang Faris RM penampilannya sekarang mulai ke disco gitu. Jadi di combine. Jadi eksperimen seperti itu kita nggak bisa dipungkiri gitu ya. Jadi sesuai zaman kita menyesuaikan diri dengan kondisi musik kita. Basic disco berarti basic 80-an ya? Iya, 80-an. Waduh, itu sangat ditunggu banget tuh. Ya kan? Kayak lagu Sakura. Sebenarnya kalau dibuat disco bisa juga basic disco. Oke, berarti Brighters kita tinggal tunggu saja apa yang memang salah satu dari sebuah karya-karya yang boleh dikatakan dulunya itu luar biasa, dan sekarang kita berharap mudah-mudahan kedua tamu istimewa kita di sini bisa kembali bangkit dan untuk hadir di perkancaan musik Indonesia. Oke, Brighters, nanti kita sambung lagi di sesi kedua masih bersama Kang Deddy Dukun, Mas Nono, dan Mas Atut. Ada juga sih yang muda-muda yang mau ikut. Ya mungkin sekitar 30-an lah ya, 40-an lah ya. Itu 30-40. Banyak rombongan ya? Banyak rombongan. Ini kayak betul, selain instansi itu teman-teman SMA dulu, jadi pada reuni. Pada reuni. Biasanya saya rutin setiap hari olahraga pagi, ya kan? Jalan pagi. Nah, nanti malam juga saya jalan malam. Jalan malam kemana tuh? Kayak kalong. Saya biasanya dibarengi juga dengan sauna, biar badannya sehat terus. Dan alhamdulillah dengan konsep itu kita masih kelihatan muda, masih kelihatan umur 30-an. Ya kan? Benar. Mudah-mudahan di konser ini saya akan nyanyikan lagu-lagu hits saya, lagu-lagunya hits Mus Mujiono, lagu-lagu hitsnya Faris, dan kita bisa kolaborasi bersama, kita bisa nyanyi bersama, kita mengajak semua penonton untuk nyanyi bersama, jangan malu-malu, dan mudah-mudahan mereka juga akan ikut nyanyi bersama. Dan untuk saya sendiri, saya pribadi, saya persiapan praktis tiap hari. Biasanya saya belum pernah praktis. Udah berhenti praktis sekarang berarti udah mulai lagi ya. Satu hari bisa 1 jam. 1 jam. Itu dia niat banget. Keren. Untuk latihan fingering sama latihan suara. Nanti di live performance seperti itu, Mas Nono juga akan atraksi gitar tunggal sendiri. Ya pastinya.